Berikutnya, ini adalah alat untuk menimbang sampel dalam bentuk serbuk. Neraca analitik ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi, yaitu kita bisa mengukur atau menimbang sampel dalam bentuk serbuk hingga 4 angka di belakang koma. Dalam penggunaan neraca ini perlu diperhatikan kebersihan dari neraca tersebut. Pastikan di dalam ruang penimbangan dalam kondisi bersih, tidak ada residu-residu atau kotoran sisa dari penimbangan sebelumnya. Jika kondisinya kurang bersih, maka bisa dibersihkan dengan kuas khusus untuk membersihkan neraca analitik ini. Kemudian untuk penimbangan bisa menggunakan kertas saring atau kertas aluminium foil sebagai alas dari sampel, lalu dituang secara perlahan sedikit demi sedikit ke dalam neraca ini di atas dari alas yang sudah kita siapkan. Jika sudah sesuai jumlah yang kita inginkan, maka ambil sampel tersebut perlahan. Pastikan tidak ada sampel yang jatuh atau tumpah, sehingga kita peroleh sampel dengan jumlah bobot yang sesuai prosedur. Berikutnya kita akan mengenal alat instrumentasi lainnya, yaitu vortex. Vortex ini merupakan alat yang membantu kita untuk menghomogenisasi suatu campuran dari reagen dengan sampel atau mengoptimalkan proses kelarutan suatu zat terlarut. Nah, adapun vortex ini cara penggunaannya, pertama pastikan kabel powernya tersambung dengan baik. Lalu di sini ada 2 tombol. Saat ini sedang posisi off, yaitu ada di tengah-tengah tombolnya. Nah, untuk vortex ini tersedia 2 pilihan, yaitu pilihan secara manual atau touch, di mana kita akan melakukan pengadukan menggunakan vortex ini secara manual, yaitu tekan tombol touch ini, lalu sambil diletakkan tabung reaksi yang berisi larutan yang akan kita homogenisasikan atau kita aduk ke wadah. Maka dengan tekanan dan sentuhan pada tombol touch itu akan berputar. Nah, lalu kita bisa memilih pilihan kedua, yaitu pengocokan secara otomatis, yaitu dengan menekan tombol on. Maka vortex akan berputar secara otomatis. Kita letakkan tabung reaksi yang berisi larutan yang akan kita homogenisasikan dengan vortex ini di atas wadah. Kecepatan dari pengadukan bisa kita atur di bagian ini. Tahan tabung ini dengan baik sambil diamati kelarutan atau homogenisitas dari larutan yang kita aduk. Jika dirasa sudah cukup, maka kita turunkan kecepatan dan kita matikan vortex. Begitu penggunaan dari vortex yang dapat membantu kita dalam pengadukan dari campuran. Ya, ini adalah alat desikator, di mana desikator ini digunakan untuk menguapkan pelarut dari suatu sampel dalam jumlah yang kecil. Misalnya kita tempatkan sampel yang akan kita uapkan di dalam kaca arloji atau cawan penguap, lalu kita letakkan sampel tersebut di dalam desikator ini, maka pelarut akan menguap pada kondisi vakum di dalam desikator ini. Akan diperoleh residu-residu dari sampel
sisa dari penguapan pelarut di dalamnya. Ya, kita akan memahami bagaimana penggunaan instrumentasi oven di dalam laboratorium biokimia. Oven ini merupakan alat instrumentasi untuk membantu proses pengeringan sampel, terutama dalam tahapan preparasi untuk ekstraksi dari sampel. Sampelnya itu dapat berupa tanaman, daun, akar, batang, atau sampel lainnya. Dimana pada oven ini kita dapat mengatur suhu yang diperlukan untuk proses pengeringan sampel pada tahapan preparasi ekstraksi tersebut. Setelah itu bisa dimasukkan sampel kita ke dalam wadah yang sudah disediakan. Masukkan sampel, lalu setelah diatur suhunya, kita lakukan cek secara berkala untuk memastikan apakah sampel sudah mencapai tingkat kekeringan yang diinginkan. Berikut adalah contoh dari sampel yang sedang dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah diperoleh sampel kering ini, maka dapat dilakukan tahapan selanjutnya dalam analisis biokimia, yaitu proses penggilingan menggunakan blender, lalu proses ekstraksi dengan beragam teknik seperti teknik maserasi yang kita perkenalkan sebelumnya, yaitu menggunakan alat instrumentasi shaker untuk mengaduk dan menghomogenisasikan proses ekstraksi di dalam sampel tersebut. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik penggunaan oven ini. Ya, selanjutnya kita akan memahami mengenai alat instrumentasi berikutnya, yaitu autoclave. Autoclave ini kita gunakan untuk proses sterilisasi alat-alat gelas dari laboratorium, dengan tujuannya adalah untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang ada di dalam alat-alat gelas yang akan kita gunakan, seperti bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Hal ini diperlukan untuk kajian biokimia yang melibatkan mikroba atau yang memerlukan peralatan alat gelas yang steril. Adapun untuk penggunaan autoclave, yaitu dibuka tutup dari autoclave. Di dalam ini kita bisa memasukkan beragam alat-alat gelas yang perlu disterilisasi. Sterilisasi di sini yaitu dengan menggunakan temperatur, suhu tinggi, dan tekanan tertentu, sehingga kontaminan-kontaminan, bakteri-bakteri atau mikroba yang ada di dalam alat-alat gelas itu bisa dimatikan atau hilang, sehingga kita memperoleh alat gelas yang steril. Untuk pengaturan bisa kita setting di bagian pengaturan di autoclave ini. Jika sudah diatur, sudah muncul lampu ready, maka kita bisa klik start untuk memulai sterilisasi dengan autoclave. Bisa diatur timer atau lama proses sterilisasi tersebut pada suhu dan temperatur tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan autoclave, tidak diperkenankan untuk menyentuh area permukaan dari autoclave ini karena suhunya panas. Semoga bisa dipahami mengenai penggunaan dari autoclave ini. Baik, berikutnya kita akan mengenal penggunaan alat instrumentasi selanjutnya, yaitu shaker. Shaker ini biasa digunakan dalam proses ekstraksi sampel, di mana
Prinsipnya adalah shaker ini akan melakukan pengocokan atau pengadukan sampel pada kecepatan tertentu. Kita akan melihat bagaimana penggunaannya. Pastikan kabel powernya sudah terpasang dengan baik. Lalu kita nyalakan power on dari alat shaker ini. Setelah itu kita nyalakan shakernya. Adapun komponen dari shaker ini adalah bagian atas ini adalah rak untuk tempat penyimpanan sampel yang akan kita lakukan pengadukan atau pengocokan pada kecepatan tertentu. Kita gunakan kawat-kawat ini untuk menyangga atau menahan wadah sampel agar tidak bergerak. Kita letakkan sampel di antara kawat-kawat besi ini. Pastikan sudah diletakkan dengan cukup kuat. Selanjutnya kita atur kecepatan putaran dari shaker ini pada speed controller dan dilihat kecepatan yang sudah diatur sesuai dengan prosedur. Selain itu, dalam shaker ini juga bisa diatur waktu pengocokan atau pengadukan dari sampel tersebut, sehingga shaker akan melakukan pengadukan pada sampel dengan kecepatan yang konstan pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari pengadukan ini adalah biasanya dalam kajian ekstraksi agar kita memperoleh senyawa-senyawa kimia atau senyawa-senyawa alami yang terdapat di dalam sampel atau di dalam bahan alam, seperti dalam daun-daunan herbal yang sudah dilakukan proses ekstraksi, sehingga dapat keluar secara optimal dari dalam sampel tersebut ke dalam pelarut, seperti itu, sehingga proses ekstraksi tersebut dapat berlangsung secara maksimal. Biasanya penggunaan shaker ini untuk proses ekstraksi dengan teknik maserasi biasanya dilakukan pengadukan seperti ini selama kurang lebih 3 hari. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik bagaimana cara menggunakan shaker.